Halo, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Ya. Jadi kawan-kawan, hari ini saya kehadiran salah satu tokoh yang backgroundnya ASN, tapi akhirnya keluar untuk masuk dalam panggung politik di tahun 2024. Ada Bang Haji Maulana. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waduh, kalau dari topi, baju, kayak ada jamnya, coba jamnya tadi. Jamak kuning lah. Kuning ya. Kayaknya udah jelas ini ya, masuk dari Partai Golkar ini kayaknya nih ya. Gimana Bang Haji? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Biasalah, konsolidasi terus. Konsolidasi Turun ke terus. lapangan. Hmm. Turun ke lapangan kita, ya biasa yang kita lakukan sehari-hari lah. Dari dulu sebelum kita ikut kompetisi ini. Emang udah biasa turun ke lapangan Biasa ya? lah. Dengar curhat ya? Ya dengan curhat. Biasa untuk perkembangan. Apa yang biasa dicurhatin Bang Haji? Kalau biasa keliling ke masyarakat? Biasalah menampung aspirasi mereka. Salah satunya apa yang paling sering diucapkan? Biasa perkembangan ekonomi, UMKM, infrastruktur, ya banyak lah, sarana pendidikan. Itu kan yang penting sebenarnya. Yang sering di lapangan diucapkan sama masyarakat. Oke, Bang Haji, banyak pertanyaan sebenarnya ya kalau dari masyarakat sebenarnya. Udah enak-enak di ASN, punya jabatan pula, masih muda, masih punya jenjang karir. Kenapa akhirnya berpikir untuk keluar dan akhirnya masuk ke politik, Bang Haji? Kenapa itu? Kalau cerita ASN itu, saya itu honor tahun 2000. Bulan Agustus tanggal 19 Agustus tahun 2000 saya honor sampai 2008. Alhamdulillah tahun 2008 itu saya diangkat jadi ASN di Kabupaten Bogor. Saya pertama tugas saya itu jadi honor itu di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kalau sekarang itu DLH. Sampai 1 tahun 2021 saya pindah di Tata Bangunan. Zaman almarhum kepala dinasnya itu Adrian Kusuma. Dan kepala cabang dulu namanya Cabang Cibinong. Sampai dengan 2001 saya di Cibinong itu alhamdulillah 19 tahun kurang lebih. Pengawas bangunan. Ya biasa lah tupoksi pengawas bangunan itu, ada orang ngebangun, kita tegur, kita giring lah. Itu. Terus saya di UPT 2001 jadi Kasubag TU. 2021 ya? 2021 saya jadi Kasubag TU Tata Bangunan Ciawi wilayah 2. Oh, seperti Ciawi juga berarti ya? Akhir jabatan saya resign 2022. Kenapa? Ya karena kan kita harus mengambil keputusan. Karena banyak sekali orang-orang masyarakat khususnya di Cibinong mendorong saya untuk maju ikut kompetisi ini. Ikut kompetisi terutama didorong pada tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama. Apa dorongannya waktu itu sehingga Bang Haji berpikir untuk maju dalam panggung politik? Saya dikasih suruh pilihan sama tokoh-tokoh masyarakat dan ulama-ulama. Khususnya ya Bang Pade tahu lah banyak pasti. Ulama-ulama yang dorong saya suruh kasih pilihan sama guru-guru saya ulama-ulama di sini, khususnya Cibinong dan Kabupaten Bogor, dikasih pilihan itu hanya 2. 1, saya ingin mengajar di pondok pesantren atau ikut kompetisi politik. Saya memberi keputusan untuk kompetisi politik. Karena kalau saya ngajar di pondok pesantren bukan bidang saya, walaupun saya sering berkeliling ke majelis dan pondok pesantren Kabupaten Bogor. Itu Bang Pade. Iya. Saya lihat juga kan setiap bulannya sering melakukan pengajian di rumah ya biasanya. Oke, artinya karena dekat dengan tadi ulama-ulama didorong juga untuk maju dalam pileg ini di 2024 gitu ya. Dan mengikuti akhirnya ya maju di Pileg dan Dapil 1 rencananya ya. Dapil 1.
Nomor 2 ya? Nomor 2 Waduh. dari Partai Golkar. Wah. Jadi ingat Udah siap Golkar, ini. ingat Haji Ahmad Maulana, coblos nomor 2. Bang Haji, bicara dulu jadi di eksekutif lah, katakan begitu dong. Besok kan masuk ke legislatif nih rencananya. Pasti ada perbedaan gitu loh. Tapi juga ada pengalaman dalam misalkan di pengelolaan anggaran dan lain hal di bidang eksekutifnya gitu loh ya. Kira-kira apa yang dipersiapkan untuk maju ke legislatif? Apakah background dari ASN atau birokrat ini menunjang juga dalam apa namanya ke depan nih misalkan jika masuk ke dalam legislatif ini, Bang? Oh iya, itu udah pasti. Hmm. Terutama ya saya itu pengalaman di dalam bidang ASN itu, saya pengalaman. Ya pada intinya sih kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Bogor, legislatif maupun eksekutif. Dengan beberapa mekanisme yang harus kita tempuh. Ya kalau saya sih keinginan itu pelayanan itu dipermudah dalam bentuk bidang apapun, bukan segi perizinan dan pelayanan masyarakat itu harus ya kalau ASN itu kan dia itu pelaku pelayanan masyarakat. Kalau kita di anggota dewan, taruh di anggota dewan itu cuma 2 fungsi tuh, tupoksinya mengawasi pemerintah. Nanti 2024 bupatinya siapapun bupati di Kabupaten Bogor, dia kan punya visi dan misi. Itu kita harus awasi ya, dan menyampaikan aspirasi masyarakat, itu kan yang penting. Oke, artinya background Bang Haji sudah terbiasa untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masuk legislatif ini pasti dong ya melayani masyarakat. Itu udah nggak kaget lagi. Kita udah nggak kaget lagi. Karena saya dibentuk pelayanan itu ya udah insya Allah saya berpengalaman. Dan saya tahu, saya yakin ASN di Kabupaten Bogor itu banyak sekali orang-orang yang potensi di ASN Kabupaten Bogor. Apalagi tahun-tahun angkatan saya, insya Allah banyak saya tahu. Itu Bang Padi ya. Oke, tapi kondisinya di lapangan bagaimana nih? Perkembangan dari tim misalkan seperti itu, setelah konsultasi ke masyarakat, responnya seperti apa masyarakat? Ya, dengan kehadiran Bang Haji Maulana nih kan begitu? Ya alhamdulillah Bang, alhamdulillah sekali. Mereka itu udah kenal sama saya. Saya terjun langsung ke masyarakat itu bukan karena saya ingin mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dari dulu saya. Dan alhamdulillah pun di rumah itu ada kegiatan rutinan, terutama di Majelis Taklim Al-Wafa. Kebenaran Majelis Taklim Al-Wafa itu adalah saya, pimpinannya adalah saya, dan banyak ulama-ulama yang ngajar di situ. Jadi saya nggak kaget lah. Jadi bukan karena momentum pileg aja, politik aja, Bang Haji turun, Bang Haji bikin acara, enggak lah ya? Enggak lah. Memang dari dulu? Saya dari dulu. Saya berdiri ke Majelis Taklim itu, kegiatan saya di rumah itu tahun 2010. Sebelum saya diusung sama tokoh-tokoh dan masyarakat kabupaten. Jauh dari bicara politik ini ya. Dan itu tidak ada rencana. Saya ikut aja air mengalir. Misalnya ditanya kalau enak atau tidak enak, legislatif atau eksekutif, pasti punya risiko dalam hidup itu. Ya kita nikmatin aja, ikutin air mengalir. Rasanya seperti apa sekarang setelah ikut kampanye? Pasti dong turun ke masyarakat, ketemu. Rasanya seperti apa? Pasti beda dong pertanyaan ini kan. Dulu eksekutifnya gitu ya, sekarang lebih kepada ada hal lain begitu ya, itu salah satunya legislatif begitu loh. Bagaimana rasanya? Asik-asik aja. Asik-asik aja lah ya. Saya asik-asik aja. Tidak ada hidup saya jadikan beban. Pilihan ada satu. Iya, nggak boleh 2. Saya manut apa perintah ulama di Kabupaten Bogor. Itu aja. Saya ikutin aja. Saya tenang-tenang aja, sehat-sehat aja. Udah 1 tahun lebih lah. Kita jadi pengangguran, tapi pengangguran elit Bang Fadil. Iya, siap. Itu penting ya. Penting. Bukan pengangguran yang artinya bukan karena keluar dari ASN akhirnya sebatas ikut-ikutan dalam legislatif dong, nggak begitu dong ya? Enggak dong. Oke. Saya fokus dan saya serius orangnya. Saya serius, tidak bisa saya dari dulu punya karakter, alhamdulillah serius. Hmm. Ya kalau itu ya tinggal jalanin aja.
Gimana masyarakat khususnya dapil 1, mereka itu ya pada cerdas. Saya yakin mereka itu cerdas. Oke. Biasanya kegiatan yang dilakukan apa aja Bang Ji? Ya biasalah kita silaturahmi. Kan silaturahmi kita wajib hukumnya. Manjangin umur katanya kan. Mudahkan rezeki. Ya emang udah saya lakuin dari dulu kok. Saya nggak kaget. Ya walaupun kompetisi ini banyak, ya banyak pertarungan partai-partai lain pun, ya mereka kan kawan-kawan saya. Saya yakin semua visi dan misinya sama. Caleg itu sama semua visi dan misinya. Tapi individunya yang berbeda. Pandangan masyarakat. Kan apa-apa nggak bisa instan. Ya. Hidup itu nggak bisa instan. Kecuali kita masak Indomie instan. Iya. Indomie pasti harus dimasak dulu, dibakar dulu ya. Hanya bacanya aja instan. Iya, semua butuh proses ya. Butuh dengan proses. Itu ya, artinya Bang Haji melewati masa itu dari dulu sebenarnya. Bukan karena baru hari ini bicara tentang mau maju dalam pileg, begitu ya akhirnya turun kepada masyarakat kita. Iya dong. Oke. Paling mudah kok kalau ketemu dengan saya. Dan saya nggak berjanji orangnya, kita buktiin aja. Silakan aja. Siapapun yang ingin jumpa dengan saya, yang kenal dengan saya, saudara saya ataupun sahabat saya, datang aja ke rumah saya. Insya Allah ketemu dengan saya. Biasanya kan minggu keempat itu ada acara akbar. Wanakib Tuan Abdul Qadir Jailani dan Maulid Rasulullah. Itu kegiatan kita. Dan saya konsultasi terus. Mau di majelis maupun datang ke tokoh masyarakat. Ya udah biasa lah itu. Udah gak kaget lagi. Emang udah dulunya kegiatan sehari-hari ya, iya. Turun kepada masyarakat. Turun sama masyarakat. Curhatnya apa sekarang ini? Banyaknya itu apa Bang Haji? Dari masyarakat? Ya biasalah kompetisi ini kan banyak sekali program-program masyarakat yang aspirasi masyarakat yang harus kita bawa. Ya biasalah masyarakat itu paling sandang pangan dan papan yang mereka butuhkan. Apalagi ya sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi yang kuat. Makanya kita bersama-sama dengan siapapun, ya kita bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Bogor. Karena kebijakan ada di mereka. Jadi kalau bicara misalkan bahwa caleg itu pas mau acara dateng gitu ya, pas mau pencoblosan dateng, pas udah jadi lupa gitu. Ya, masyarakat banyak yang seperti itu. Ya karena mereka banyak janji. Sebenarnya nggak usah janji kita. Orang masing-masing ada porsinya kok, masing-masing ada tupoksinya. Di anggota di dewan itu kan masing-masing berbagi beberapa komisi. Jalanin aja tupoksi masing-masing sesuai dengan komisi itu. Udah jalan aja, bagaikan air mengalir. Beres kok, apa yang susah? Nggak ada yang susah hidup ini. Tinggal jalanin, tersenyum, masyarakat bikin ceria. Gitu. Gak usah neko-neko. Gak usah neko-neko ya? Gak usah neko-neko. Ngapain kita harus neko-neko? Udah jalan aja sesuai dengan program-program tupoksi dewan, tupoksi ASN. Jalanin aja. Kan nikmat jadinya. Kita kan ingin sekali itu, saya itu secara pribadi ingin sekali itu ngelihat masyarakat Kabupaten Bogor itu ceria, tenang, laku ekonomi tenang, orang melakukan pendidikan tenang, santai, tidak ada beban apapun mereka. Kita bareng-bareng. Ya yang bisa membangkitkan itu kan tokoh-tokoh Kabupaten Bogor. Tidak bisa. Kan enak kalau kondisi seperti itu berbareng-bareng, saling berpegangan tangan. Walaupun ya beda-beda warna itu mah wajar lah. Wajar. Kalau bicara dapil 1, apa sebenarnya hal yang sangat urgent atau sangat yang diinginkan sebenarnya oleh warga dapil 1 Bang Haji? Ya sebenarnya sama Bang Fadil. Sama semua. Semua itu hanya berpesan, tolong jangan ditinggalkan saya kalau jadi. Saya juga sempat kaget karena tidak ada karakter saya untuk meninggalkan itu. Tidak ada. Dan saya dilarang oleh guru saya untuk berjanji. Kita lihat bukti.
Makanya saya yakin semua ulama itu yang kenal dengan saya, mereka ngusung saya, mereka itu lebih tahu daripada saya punya prinsip itu, apa yang saya inginkan. Itu aja. Apa yang ada di dalam hati? Hati ya. Apa yang saya inginkan, itu aja. Sehingga dapat dorongan, dorongan dari ulama-ulama tadi dari itu, mereka. Lihat aja di YouTube saya. Itu banyak beberapa kiai-kiai yang deklarasi pimpinan pondok pesantren Rodotul Hikam. Terus Rijal Gondrong, banyak sekali. Karena mereka itu ingin sekali ada perwakilan yang untuk menyampaikan pondok pesantren formal maupun non formal sarana pendidikan. Itu kan adalah pondasi sebenarnya. Pondasi majunya Kabupaten Bogor ya di situ, di sarana pendidikan. Kalau pendidikannya good di Kabupaten Bogor, ekonomi juga. Yes. Betul, mantap Bang Haji. Kalau dari keluarga Bang Haji sejauh ini bagaimana? Pasti kok kaget juga kan? Wah. Ya, kalau kita udah kompromi. Support loh sih ya. Support. Alhamdulillah ya. Berjuang. Dan kebenaran orang tua saya pun mantan ASN di Pol PP ya kan. Ya, mereka support. Terus berjuang, jaga kesehatan, pesanannya itu. Iya. Karena pasti capek sekali sekarang ya keliling sana sini ya, sibuk ya. Kalau HM kan bukan penantang, pejuang dari dulu. Wah. Jadi harus jaga kesehatan, betul iya, itu. Itu kesehatan dan terus berjuang. Kira-kira apa Bang Haji yang ingin Bang Haji lakukan jika sudah duduk dalam legislatif nanti? Oh, saya itu ingin Kabupaten Bogor itu kondusif. Kondusif dalam pertarungan ini dulu, kompetisi ini dulu. Jangan bikin masyarakat itu gundar dengan pilihan mereka masing-masing. Saya ingin Kabupaten Bogor itu maju. Kabupaten Bogor itu ceria masyarakatnya. Bukan ASN dan legislatifnya. Kalau masyarakat ceria, insya Allah saya yakin kalau program-program itu untuk manfaat untuk masyarakat akan mendukung. Tinggal dijalankan sebenarnya. Tinggal dijalankan. Semua udah terbentuk loh. Ya. Mau aturan apapun udah terbentuk, tinggal jalankan mereka. Ya. Udahlah kalau kata saya mah, kalau saya bicara dengan anak-anak, udah hidupmu jangan neko-neko lah. Ya. Semua udah ada aturannya, kita tinggal ada alurnya, udah semua lakukan tugasnya. Iya. Itu ya. Udah ada aturannya. Semua. Jangan itu dari pelayanan kelurahan sampai ke desa pun udah ada aturannya. Cara membuat KTP, bikin surat kematian, itu kan yang kecil-kecil, bidang mulai kecil-kecil seperti itu. Yang kadang-kadang dipersulit gitu loh. Iya, seharusnya jangan dipersulit, ngapain harus dipersulit? Semua udah dipersiapkan kok. Iya kan? Udah bagus Kabupaten Bogor. Nah itu adalah tugas salah satu Bang Haji nanti. Karena dulunya backgroundnya di dalam, tahu persis apa yang terjadi di birokrat, di ASN. Ya. Ini harus di. Ya kita kan nggak usah cerita-cerita ini. Ya. Ya nanti ya kayak yang bagus kita perbaiki harus lebih bagus. Yang kurang ya kita perbaiki. Biar lebih bagus lagi. Oke. Itu dia. Karena backgroundnya tadi seorang birokrat ASN, akhirnya memahami bagaimana siklus pelayanan kepada masyarakat. Karena salah satunya yang akan menggerakkan tadi betul ya adalah di eksekutifnya kan begitu. Tinggal didorong, diawasi oleh legislatif. Pas ya, udah pas ya. Komposisinya pas begitu ya. Saya itu melayani pelayanan masyarakat itu zaman kepala cabangnya Pak Sumarno. Dulu 2001 dia ngajarin dengan saya. Bikin masyarakat itu tersenyum. Itu yang saya pakai sama dia. Dia adalah guru saya di ASN sama almarhum Adrian Kusuma. Apa yang susah? Yang susah itu makan kepala sendiri, bro. Gak bisa ya. Itu. Iya. Itu, bro. Jadi apa aja yang nggak susah, semua gampang sebenarnya. Yang penting niatnya tinggal yang bener aja kan gitu ya. Terkandung individunya masing-masing, niat mereka masing-masing. Ya kalau kata Bang Fadil mah innama amalu binniat. Ya, benar. Keluar Ustadz ini ya. Perbuatan kita tergantung niat kita sendiri. Ya. Itu. Ada lagi.
Oke. Pesan para ulama apa, Bek? Ya, saya mohon pada tokoh masyarakat dan ulama, saya mohon doa dan dukungannya aja. Insya Allah kita akan bersinergi dengan beliau sama tokoh-tokoh masyarakat dan ulama. Kan enak. Kalau saya punya prinsip, lahir kita penuhi makanannya, vitaminnya, 4 sehat 5 sempurna, batin kita penuhi. Silaturahmi ke ulama, ke pondok-pondok pesantren, Ya. Pengajian-pengajian lah ya. Pengajian. Jangan batin johir doang yang kita penuhi. Ya kalau batinnya enggak, ya melayang kita. Ya itu cuma pesan guru saya. Jadi kosong ya. Ya kosong. Ibarat itu kalau kata saya layangan, ikutin arah angin. Tarik, jangan kayak layang, ditarik diulur, Iya. ntar diturunin, ntar ditaikin, ntar diturunin, nggak ditaikin. Itu. Ya. Itulah kita pentingnya ada salah satunya ulama itu tadi ya. Dan kita itu harus ada penasehat. Penasehatnya para ulama. Kalau lagi ngobrol sama ulama-ulama nih ya, apa yang sering kali disampaikan ke Bang Haji biasa dari ulama itu? Tolong jaga amanah guru. Saya jawab, amanah itu akan saya gigit sekencang-kencangnya di geraham saya. Itu aja. Nggak ada lain kok. Emang kadang-kadang saya pakai koko, kadang-kadang saya pakai ini, karena kebanyakan dulu saya pakai koko, sekarang saya udah pakai lapis lagi. Tahun 2010 pas saya masuk legislatif itu disuruh saya mengundurkan diri, perintah megang amanah dari tokoh masyarakat dan ulama. Saya baru Bang Padi pakai lapis lagi, pakai celana seperti ini. Dulu mah saya pakai baju koko sama kain terus, mau kaos oblong. Iya. Setiap hari lah tuh ya. Setiap hari. Siapapun yang silaturahmi ke rumah saya ya itu. Cuma karena sekarang lebih banyak keluar gitu ya, ketemu beberapa masyarakat dengan banyaknya apa ya, elemen masyarakat heterogen yang ada di Kabupaten Bogor, jadi menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Di mana kita bijak, ya kita harus ikutin karakter masyarakat itu. Jadi Bang Haji nggak sulit ya ditemuinnya, enggak lah ya? Ya enggak lah. Rumah saya nggak pernah dikunci 24 jam. Silakan aja. Paling saya kalau capek tidur, anak-anak pada ngopi. Apalagi juga tadi ada sebulan sekali lakukan pengajian tadi ya, rutin ya itu ya, dari dulu ya. Itu udah berjalan 13 tahun. Artinya kalau bicara bahwa ini karena cuma momentum aja, enggak lah ya. Wah enggak lah. Enggak ada itu ya. Kan kalau susah ketemu Bang Haji, enggak ada lah itu ya. Saya itu sering bicara panjangan umur majelis taklim saya daripada saya. Maksudnya dan tujuannya lebih sayang majelis taklim saya daripada diri saya. Jadi siapapun juga bisa ya datang ke situ. Siapapun bisa. Bang Padil, kawan-kawan Bang Padil mau datang silakan aja. Ngopi-ngopi bareng kita. Siap. Oke. Ini sosok yang kita tunggu-tunggu sebenarnya untuk Kabupaten Bogor ke depan. Artinya matang dan punya konsep yang baik gitu loh maksudnya. Karena backgroundnya dari ASN, apalagi sudah mengetahui bagaimana selak-buluk yang ada di pemerintahan, akhirnya sekarang masuk kepada pengawasan. Ya, jadi udah nggak bisa tuh nanti kalau udah jadi legislatif dibong-bongin, ditat-latatinnya. Pak ini bagaimana Pak? Taruh lupa proses, nggak ada proses selesaikan kan gitu ya. Iya. Kok bikin masyarakat tersenyum. Ya, yang penting masyarakat. Masyarakat mudah. Jemput bola kita. Ya. Jadi jam berapapun itu emang udah biasa di rumah ya, rame gitu loh. Dari dulu rame. Dan rumah saya itu nggak pernah dikunci. Nggak pernah. Oke, Bang Haji, terakhir Bang Haji sebelum kita selesai. Apa mimpi Bang Haji tentang Kabupaten Bogor? Saya Kabupaten Bogor. Saya ingin secara pribadi dan aspirasi masyarakat. Ingin punya pemimpin sok-sok yang cerdas dan bijaksana. Itu yang ingin. Saya yakin kalau pemimpin Kabupaten Bogor, tokoh-tokoh ini kan udah banyak. Ya ada lah. Ya kawan saya yang dekat pun ada. Iya kan. Ya saya nggak sebut di sini nanti pada ini kan. Ya enak kita. Saya yakin kalau Kabupaten Bogor dipimpin nanti 2004 dengan orang cerdas dan bijaksana, Kabupaten Bogor ini akan rapi.
kalau cerdas doang tidak bijaksana nggak bisa. Seorang pemimpin itu harus punya karakter itu. Karena bupati itu adalah pemangku kebijakan. Kebijakan publik yang ada di Kabupaten Bogor. Ya kalau nggak bijaksana, kalau kata Bang Fadil mah, jadi orang mah kudu karim. Kalau karim itu bukan baik doang, mesti sayang. Harus sayang. Ya saya punya prinsip, saya ini mau jadi pembantu masyarakat. Saya harus sayang masyarakat. Ya badan saya, badan masyarakat adalah badan saya. Itu harus punya niat seperti itu, karakter seperti itu. Kalau nggak begitu ya begini-begini aja Kabupaten Bogor. Sudah orangnya? Saya orangnya. Orang saya sudah ada ya? Sudah ada pilihan saya. Tapi bukan momentum di sini kita bicarakan ya. Nanti enggak. Ya kalau bisa kita berdua di sini Bang sama beliau. Oke. Iya. Udah ada orang saya. Dan saya tidak diajarkan oleh guru saya menjadi orang munafik. Tetap saya akan mengusung dia. 2024 sudah siap semua berarti. Udah siap. Bupati siap. Siap. Legislatif siap. Siap. Okay. Kita jalan bareng-bareng. Oke. Dalam membantu masyarakat. Amin. Itu yang penting. Oke, sip. Oke, Bang Haji, thank you banget lah atas waktunya ya. Tadi banyak curhatannya, banyak ceritanya luar biasa. Mudah-mudahan sukses di Pileg 2024. Tinggal menghitung hari. Iya. Amin. Saya mohon sama masyarakat, tokoh masyarakat, para ulama, tolong doakan saya dan dukung saya. Bogor Update tetap jaya. Amin. Sukses. Oke. Thank you Bang Haji Maulana ya. Salam buat kawan-kawan dan salam buat masyarakat, terutama di Dapil 1 yang hari ini Bang Haji lagi keliling-keliling nih mendengarkan aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Bogor, terutama di Dapil 1. Sukses terus ya. Amin. Dan thank you, kita ketemu lagi di next time. Saya Fadil. Bye. Salam 2 jari.